Siklus 2 belum dibuka karena siklus 1 belum selesai, dan nanti akan ada jadwal sesuai dengan jadwal dari ppg.kemdikbud.go.id. Kita cek di dashboard. Nah, sekarang sudah 3% kan? Inilah merupakan alur pembelajaran program PPG dalam jabatan, mulai dari pendalaman materi, kemudian perancangan pembelajaran, dan juga praktik pengalaman lapangan. Selanjutnya untuk per siklusnya, itu kegiatannya kurang lebihnya seperti ini. Ada langkah 1 sampai dengan langkah 9 sebelum nanti kita melanjutkan ke siklus yang kedua. Siklus per siklus ini nanti akan ada pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan juga praktik pembelajaran inovatif. Pada video ini kita akan melakukan grand tour ya, dan juga review LMS PPG dalam jabatan di ppg.simpkb.id atau Learning Management System. Di sini nanti kita akan mengetahui apa saja sih tugas dan tagihan mahasiswa PPG dalam jabatan di SIMPKB. Seperti apa informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk langkah pertama di sini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara login SIMPKB PPG dalam jabatan tahun 2023. Bagaimanakah cara login SIMPKB PPG Daljab 2023? Di sini kita bisa melalui dua cara. Yang pertama, kita bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id. Selanjutnya di sini nanti kita akan login ya. Silakan teman-teman klik di sini yaitu login SIMPKB, atau teman-teman bisa masuk ke GTK Belajar. GTK Belajar Kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Selanjutnya teman-teman silahkan pilih yaitu kartu yang ini, PPG dalam jabatan. Kemudian teman-teman silahkan klik saja tombol masuk. Selanjutnya teman-teman silahkan masukkan surel dan juga password SIMPKB-nya. Kemudian kalian bisa klik masuk ya. Dan berikutnya teman-teman setelah sampai di sini, kalian bisa klik di sini. Kemudian kalian bisa klik di sini PPG dalam jabatan. Langkah pertama, silakan teman-teman unduh dulu materi pembelajarannya. Ini berisi modul-modul PPG dalam jabatan. Kemudian teman-teman klik di sini kelas atau LMS. Atau teman-teman silahkan scroll ke bawah seperti ini. Selanjutnya teman-teman di sini unduh dulu materi pembelajarannya. Kalian klik di sini. Namun di sini belum bisa diunduh. Namun saya rasa teman-teman di grup WhatsApp LPTK masing-masing sudah dibagikan untuk materi pembelajarannya. Dan nantinya ini lambat laun akan bisa diunduh ya. Kemudian untuk mengakses kelas LMS PPG dalam jabatan, teman-teman klik di sini. Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, halaman pertama ini adalah di bagian dashboard ini ya. Nah, ini dashboard. Selanjutnya teman-teman nanti ketika sudah mengikuti PPG dalam jabatan, maka dari langkah-langkah yang teman-teman sudah dialami, maka di sini nanti untuk progresnya ini akan bisa 100%. Nah, di sini teman-teman harus juga berfokus pada progres yang ada di sini ya. Nah, di sini adalah PPG Daljab 2023 angkatan 3 contohnya. Ini adalah kelasnya 004, pendidikan guru dalam jabatan. Nah, di sini nanti progresnya mulai dari 0 ini nanti sampai selesai. Pastikan teman-teman nanti di sini sampai di 100% ya. Jadi seluruhnya tugas dan tagihan harus dikerjakan. Kita nanti akan memberikan panduannya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita masuk di dashboard ya, kalian bisa klik saja di sini. Selanjutnya di sini langkah pertama, teman-teman silahkan klik di bagian pendahuluan dulu. Pendahuluan di sini kalian baca-baca dulu, dipahami benar-benar. Ini adalah untuk alurnya. Alur pertama adalah nanti pendalaman materi, kemudian perancangan pembelajaran, kemudian juga praktik pengalaman lapangan. Di bagian pendahuluan di sini kalian bisa klik. Ini nanti akan bisa menambah yaitu prosentase ya. Nah, ini coba. Nah, di sini kalian untuk capaian ini dibaca, dipahami benar-benar. Kemudian di selanjutnya ini adalah capaian pembelajarannya, lulusan prodi PPG itu seperti apa, dipahami benar-benar. Kemudian kalian klik di sini selanjutnya. Nah, ini kemudian berikutnya di sini dilanjutkan terus. Oke, kemudian kita lanjut.
Nah, ini adalah untuk daftar isinya. Kalian juga bisa klik di sini. Namun jangan hanya di scroll saja, teman-teman harus dipahami benar-benar semuanya ya. Kemudian klik selanjutnya. Setelah dibaca, dipelajari, dipahami, ini kemudian klik selanjutnya. Oke, sudah selesai. Ini adalah untuk pembelajarannya. Untuk pembelajaran ini nanti adalah dari yang pertama ada orientasi guru masa depan, belajar mandiri atau self-regulated learning. Dan saat ini saya rasa teman-teman seluruhnya ini masuk dalam masa-masa pembelajaran mandiri ya. Belajar mandiri, self-regulated learning, ini adalah teman-teman unduh modulnya, kemudian dibaca, dipelajari, dipahami. Kemudian nanti pembelajaran PPG dalam jabatan, ini adalah nanti mengikuti yaitu 2 siklus ya teman-teman. 2 siklus, masing-masing siklus ini ada 9 tahapan diikuti. Di sini langsung terbagi untuk langkah 1 sampai dengan langkah 3. Ini adalah masuk dalam di sini pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran ini ada terdiri 4 langkah. Berikutnya nanti kita lanjutkan. Kemudian setelah selesai nanti kita ikut UKM PPG, dan pastikan teman-teman nanti menyerap ilmunya betul-betul ya. Jadi kita ikut PPG dalam jabatan itu jangan hanya untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan juga tunjangan PPG dalam jabatannya, namun juga teman-teman harus mendapatkan ilmu ya dari sini. Setelah teman-teman mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, misalkan kita di bagian pendahuluan udah selesai kan, coba kita cek di dashboard. Nah, di sini untuk persentase belum ada ya teman-teman, belum ada persentase karena masih baru pendahuluan. Coba di sini kita reload, nantinya akan ada persentase yang berjalan. Oke, nanti ketika sudah ada tugas yang kita kerjakan di upload, maka nanti akan bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, berikutnya orientasi. Ini adalah teman-teman tentunya sudah mengikuti orientasi kemarin kan, dari masing-masing LPTK-nya. Di bagian orientasi, di sini teman-teman bisa unduh buku panduan LMS ya. Inilah buku panduan LMS-nya. Ketika teman-teman nanti di sini kesulitan, nah inilah untuk buku panduannya. Ini kok buku panduan guru penggerak ya teman-teman. Ini sama saja, memang di sini adalah orientasinya sama untuk membentuk yaitu pembelajaran yang berfokus pada murid. Ini masih bersifat draft, kita tunggu progresnya nanti ketika sudah fix benar-benar ya dari LMS-nya. Kemudian simulasi aktivitas, coba kita cek simulasi aktivitasnya, itulah seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada yaitu answer the question. Dan di sini kalian nanti menjawab pertanyaan. Nah, ini teman-teman contohnya. Silahkan nanti diisikan, misalkan adalah seperti ini kan. Nah, ini dibaca soalnya, kemudian diisi. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah selesai kalian bisa submit. Maka nanti di bagian persentase akan bisa berjalan ya. Sama halnya juga dengan di sini simulasi aktivitas 4. Inilah jatuh temponya ini. Berikutnya untuk cara unggah dan membagikan file di Google Drive. Nah, ini silahkan dipelajari ya. Selanjutnya siklus 1 seperti apa? Ini adalah siklus 1, kita cek. Nah, siklus 1 dilaksanakan 27 hari, yaitu hari ke-1 sampai dengan 27, di mana 9 langkah pembelajaran dibagi dalam 3 mata kuliah, yaitu pendalaman materi hari 1 sampai dengan 6, kemudian pengembangan perangkat dari 7 sampai 13, kemudian praktik pengalaman lapangan tanggal 14 sampai dengan 27. Nah, ini adalah untuk skema pembelajaran per siklusnya adalah ini. Inilah dari identifikasi awal, ini masuk dalam pendalaman materi, kemudian eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, kemudian dilanjutkan langkah selanjutnya. Nah, ini silahkan dicek teman-teman. Berikutnya di sini di bagian siklus ya, kemudian pendalaman materi. Nah, di sini silakan dibaca, dipelajari. Selanjutnya di sini bahan bacaan dan lembar kerja. Nah, ini teman-teman, ini adalah masih belum sempurna ya sepertinya. Kemudian kita kembali ya, kita klik kembali. Nah, ini kemudian daftar hadir peserta. Ini nanti yang menilai itu adalah admin LMS ya sepertinya. Sama halnya dengan LMS pendidikan guru penggerak. Ini kursus ini, kemudian kita bisa klik kembali. Oke. Berikutnya diidentifikasi masalah. Nah, ini teman-teman. Ini nanti pengantar identifikasi itu seperti apa. Ini kalian klik. Oke, selesai lihat. Kemudian kita coba aklitor.
Nah, ini teman-teman silahkan diklik tautan-tautan ini. Berikutnya coba kita kembali. Nah, maka di sini sudah selesai. Ini artinya tugas ini sudah kita jalankan ya. Namun harus benar-benar dipahami ya. Kemudian ruang kolaborasi, identifikasi masalah, teman-teman nanti semacam buat postingan ya sebenarnya. Nah, ini nanti quorum. Nah, ini teman-teman sudah ada sebagian yang mengisikan. Nah, teman-teman yang belum silahkan segera saja ya. Jangan sampai ketinggalan nantinya. Buat kiriman forum. Nah, seperti ini. Kita kembali. Kemudian di sini nanti akan ada yaitu ruang kolaborasi dan lain sebagainya. Ini nanti akan bisa diisikan ketika teman-teman sudah mengisi ini ya. Di sini sudah ada selesai lihat. Coba kita cek di dashboard ya. Sudah ada progres ataukah belum? Nah, ini sudah ada 1% progres. Pastikan nanti 100% ya untuk progresnya. Namun teman-teman di sini jangan hanya mengejar progres persentase saja, tapi juga belajarnya itu yang bagus ya. Supaya nanti kita ketika lulus ini sudah menjadi guru profesional ya. Nih di bagian pendalaman materi silahkan didalami dan dilanjutkan mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi, penentuan penyebab masalah. Inilah seluruhnya dilakukan di LMS ya. Nah, ini adalah pengantarnya, nanti akan menjadi lihat seperti ini. Kalau sudah selesai lihat, maka nanti persentasenya ini akan bisa bertambah ya. Ini penyebabnya. Coba di sini kita lihat. Pengantar sudah lihat. Nah, setelah itu teman-teman silahkan buat kiriman forum. Nah, silahkan dieksplor LMS PPG dalam jabatan ini dengan sungguh-sungguh dan pastikan jawaban kita yang terbaik sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Setelah itu nanti selesai, kita nanti akan masuk ke siklus kedua ya. Tentunya dulu ketika di pembekalan ini teman-teman sudah diberikan kan informasi panduan terkait tentang caranya akses LMS. Siklus 2 belum dibuka karena siklus 1 belum selesai, dan nanti akan ada jadwal sesuai dengan jadwal dari ppg.kemdikbud.go.id. Kita cek di dashboard. Nah, sekarang sudah 3% kan. Nah, itu teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa silahkan dimaksimalkan potensinya dalam PPG dalam jabatan ini. Semoga nanti selain kita lulus dan mendapatkan nilai terbaik, dapat sertif, kemudian dapat tunjangan sertifikasi, kita juga bisa menjadi guru yang sesuai idaman pendidik di masa depan ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, demikian, kita nanti akan lanjut di video berikutnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.